Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai pola barisan bilangan. Sebelum kita bahas mengenai pola barisan bilangan, kalian harus tahu apa itu yang dinamakan pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka atau bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contoh, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan sebagainya. Contoh, gambar noktah. Noktah maksudnya gambar titik-titik yang membentuk suatu pola. Contoh pertama, gambar noktah atau gambar titik-titik pada pola bilangan ganjil. Kita hitung titik-titiknya. Dimulai dari apa? 1, 3, 5, 7. Kemudian gambar noktah yang membentuk pola bilangan genap. Dimulai dari 2, 4, 6, 8. Caranya kalian hitung titik-titiknya. Kemudian gambar noktah yang membentuk pola bilangan segitiga. Di situ noktah-noktahnya seperti bangun segitiga. Yang keempat, gambar noktah-noktah yang membentuk pola bilangan persegi. Bisa dihitung ya titik-titiknya anak-anak. Contoh berikutnya, itu gambar pola segitiga yang disusun dari batang korek api. Garis-garisnya merupakan batang korek api. Kita hitung garis-garisnya. Dimulai dari 3, 7, 11. Jika gambar berikut juga disusun dari batang korek api, sama seperti yang di atas, kita hitung garis-garisnya. Maka banyak batang korek api pada pola berikut. Berapa anak-anak? Ayo dihitung. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Kita ke materi berikutnya, yaitu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sederetan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Barisan bilangan juga disebut sebagai bilangan yang membentuk barisan. Contoh barisan bilangan. Barisan bilangan yang pertama, 2, 4, 6, 8. Kemudian yang kedua, barisan bilangan 5, 10, 15, 20. Kemudian barisan bilangan yang ketiga, 9, 6, 3, 0. Mengapa pola bilangan di atas merupakan bentuk garis bilangan? Mari kita perhatikan apa alasannya.
Perhatikan seksama. Bilangan-bilangan pada barisan dikatakan sebagai suku bilangan. Kita mulai dari yang pertama tadi. Barisan bilangan 2, 4, 6, 8. 2 sebagai suku pertama. 4 sebagai suku kedua. 6 sebagai suku ketiga. 8 sebagai suku keempat. 2, 4, 6, 8 itu merupakan barisan bilangan dengan pola naik. Karena barisan bilangan 2, 4, 6 memiliki pola naik dikarenakan suku berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Jadi dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 itu bentuk penambahan 2. Kita yang berikutnya. Barisan bilangan 5, 10, 15, 20. 5 sebagai suku pertama, 10 sebagai suku kedua, 15 sebagai suku ketiga, 20 sebagai suku keempat. Barisan bilangan 5, 10, 15 dilanjutkan 20 merupakan barisan bilangan pola naik karena suku berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 5 pada suku sebelumnya. 5 ditambah 5 menjadi 10. 10 ditambah 5 menjadi 15. 15 ditambah 5 menjadi 20. Maksudnya itu ya. Kita ke barisan berikutnya. Barisan bilangan 9, 6, 3, 0. 9 sebagai suku pertama. 6 sebagai suku kedua. 3 sebagai suku ketiga. 0 sebagai suku keempat. Barisan bilangan 9, 6, 3 dilanjutkan ke 0 merupakan barisan bilangan yang memiliki pola turun karena suku berikutnya diperoleh dengan cara mengurangi 3 pada suku sebelumnya. Bisa dilihat ya, semakin ke suku berikutnya itu berkurang. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu macam barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan ganjil, yaitu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumus pola bilangan suku ke N-nya itu UN sama dengan 2N-1. Contoh, jika diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, maka suku ke-7 adalah, kita cek kalau bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7. Setelah 7 berapa? 9. Setelah 9, 11. Setelah 11, 13. Lah, 13 itu merupakan suku ke-7.
Jika kita menggunakan rumusnya apa? UN sama dengan 2N-1. N-nya diganti 7. U7 sama dengan 2 dikali 7 dikurangi 1. Kalikan dulu 2 kali 7, 14. 14 dikurang 1 sama dengan 13. Kita ke pembahasan berikutnya. Barisan bilangan genap, yaitu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Rumus pola bilangan suku ke N itu adalah UN sama dengan 2N. Contoh, jika diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8, maka suku ke-7 adalah, kita cek kalau bilangan genap itu dimulai dari angka 2. Jadi 2, 4, kemudian 6, kemudian 8. Setelah 8 angka 10. Setelah 10 angka 12. Setelah 12 angka 14. Jadi 14 merupakan suku ke-7. Jika kita menggunakan rumusnya adalah UN sama dengan 2N. N-nya diganti angka 7. Jadi kalau U7 sama dengan 2 kali 7. Hasilnya 14. Kita ke pembahasan berikutnya. Barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga yaitu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10. Rumus pola bilangan suku ke N-nya. UN sama dengan setengah N kurung N plus 1. Contoh, jika diketahui barisan bilangan 1, 3, 6, 10, maka suku ke-10 pada pola segitiga adalah, kita selesaikan dengan menggunakan rumus setengah N kurung N plus 1. N diganti dengan 10. U10 sama dengan setengah dikali 10 kurung 10 plus 1. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Setengahnya 10, 5. Jadi 5 dikali 11 hasilnya 55. Kita ke barisan berikutnya. Barisan berikutnya barisan bilangan persegi, yaitu dimulai dari angka 1, 4, 9, 6. Rumus pola bilangan suku ke N-nya, UN sama dengan N kuadrat. Contoh, jika diketahui barisan bilangan 1, 4, 9, 16, maka suku ke-9 pada pola persegi adalah, kita gunakan UN sama dengan N kuadrat. N-nya diganti 9. Jadi U9 adalah 9 kuadrat. Hasilnya 81. Kita cek.
1, 4, 9, 16. Itu merupakan bentuk apa? Pangkat 2. Suku 1 itu 1. 1 dikuadratkan 1. Suku 2 berarti 2. 2 dikuadratkan 4. Suku ketiga adalah 3 dikuadratkan 9. Sampai U9 itu adalah 9 dikuadratkan, hasilnya 81. Diperhatikan ya. Kita ke materi selanjutnya. Barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang dimulai dari angka 2, 6, 12, 20. Rumus pola bilangan suku ke n. UN sama dengan n kurung n plus 1. Contoh, berikut rangkaian ubin-ubin. Ubin-ubinnya berupa kotak-kotak ya. Ubin-ubin yang membentuk pola persegi. Persegi panjang, maka bilangan suku kelima adalah, kita akan selesaikan bentuk polanya. Dari yang pertama kita hitung ubin-ubinnya ada 2. Kemudian yang kedua kita hitung ubin-ubinnya ada 6. Kemudian yang ketiga ubin-ubinnya dihitung ada 12. Nah, kita cari sampai ke suku kelima. Berarti ubin kelima itu berapa? Kita gunakan rumusnya. UN sama dengan n kurung n plus 1. Jadi kita gunakan rumus itu. N-nya diganti 5. U5 sama dengan 5 kurung 5 plus 1. Jadi hasilnya 5 dikali 6. Ketemunya adalah 30. Jadi bilangan suku kelima adalah 30. Coba kalian perhatikan bentuk ubin-ubinnya. Apakah 30? Ayo dihitung. Kita ke barisan bilangan berikutnya, yaitu barisan bilangan Fibonacci, yaitu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 5, 8. Hasil suku berikutnya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Maksudnya, Bu Guru contohkan, jika diketahui barisan bilangan 1, 1, 2, 3, maka kita cari 3 suku berikutnya. Kita perhatikan. Dari suku yang pertama adalah 1. 1 dilanjutkan 1. 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Suku ketiga hasilnya berapa? 2. 2 untuk mencari suku keempat itu 1 ditambah berapa? Maaf, suku keempat itu adalah 3 ya. Jadi itu diperoleh dari 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5. Kemudian
suku ke-7 itu diperoleh dari 5 ditambah 8. Maksudnya seperti itu. Jadi hasil 3 suku berikutnya adalah 5, 8, 13. Kita ke barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika yaitu barisan bilangan yang dibuat dari bilangan setelah dan sebelumnya memiliki selisih yang sama. Rumus pola bilangan suku ke n-nya, UN sama dengan A plus N min 1B. A sebagai suku pertama, B sebagai beda atau selisih. Untuk mencarinya, U2 dikurangi U1. Kemudian, untuk memahami barisan aritmatika, perhatikan contoh berikut ini. Mari kita lanjutkan hingga 3 suku berikutnya. Jika diketahui barisan bilangannya 1, 3, 5, 7. Kita selesaikan. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Itu memiliki selisih yang sama, yaitu selisihnya plus 2. Kita akan gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Di situ A sama dengan 1, B sama dengan 2, yaitu dari 3 dikurangi 1. Kita cari U yang kelima atau U setelah angka ke-7. U5 sama dengan 1 ditambah 5 kurangi 1 dikali 2. 5 dikurangi 1, 4. Jadi 1 ditambah 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. Jadi 1 ditambah 8 sama dengan 9. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Untuk U6 adalah 11, U7 adalah 13. Jadi itu merupakan bilangan dengan pola selisih 2. Kita ke barisan selanjutnya, yaitu barisan bilangan geometri. Barisan bilangan geometri yaitu barisan bilangan yang dibuat dari perkalian bilangan sebelum dengan bilangan tertentu yang nilainya tetap. Rumus pola bilangan suku ke n-nya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. R itu adalah rasio. Untuk mencarinya, U2 dibagi U1. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh. Jika diketahui barisan bilangan 139, bagaimana kalau kita melanjutkan suku berikutnya? Kita lihat barisan bilangan 139 itu merupakan bentuk perkalian berapa? 3 dari suku sebelumnya. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9.
9 dikali 3 berapa? 27. 27 dikali 3, 81. Kalian bisa perhatikan, kalau kita menggunakan rumus UN sama dengan A kali R, N pangkat min 1, itu R-nya adalah 3 dibagi 1. 3, A-nya adalah 1, kita masukkan U keempat. U keempat adalah 1 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1, 3. Jadi 3 pangkat 3, 27. Coba, apakah suku kelima adalah 81? Kalian pakai rumus ya. Terima kasih, hanya itu yang Bu Guru bisa sampaikan. Jangan lupa like subscribe-nya. Jangan lupa ya, share juga videonya. Semoga bermanfaat.